Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala habibikal karim Muhammad ibn Abdullah Adda'i ila sabil muhtadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man sahala tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibikal karim. Ya kafi ya ghani ya fatah ya razak ya fatah ya alim iftah lana fatan qarib. Rabbana innaka jami'un nasri yaumin la raiba fih inna Allah la yukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan dari Sivitas Akademika Al-Junaidiyah, Bapak Kepala SMK Al-Junaidiyah yang saya hormati beserta Spika Akademika dan juga para dewan guru yang alhamdulillah hadir pada kesempatan ini dalam rangka seminar paradigma baru pendidikan yang diselenggarakan antara SMK IT Al-Junaidiyah bekerjasama dengan PT Irwan Setiawan Publishing, dan saya sendiri adalah Irwan Setiawan dari Guru MA Bina Cendekia. Saya memiliki moto adalah berkarya untuk maju dan maju untuk berkarya. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya sudah berkontribusi terhadap pendidikan. Salah satunya adalah sebagai guru, baik di Madrasah Sanawiyah, kemudian Madrasah Aliyah, dan juga berkiprah sebagai dosen di STAI Al-Mas'udiyah dan juga IMN. Dan alhamdulillah saya dipercayai sebagai penanggung jawab di penerbit buku PT Irwan Setiawan Publishing ataupun ISP. Alhamdulillah saya sudah menulis 25 buku baik ber-ISBN maupun QRCBN. Dan juga alhamdulillah saya dipercayai oleh Yayasan Ahmad Jaini sebagai editor buku. Mudah-mudahan hal ini menjadi pengalaman yang berharga, menjadikan kehidupan kita, karena kita bukan anak dari seorang raja ataupun anak dari seorang polisi, maka menjadikan diri kita menjadi terkenal dunia, maka salah satunya kita memiliki suatu karya. Kalau seandainya seorang polisi menembak dengan tembakan yang jitu, mungkin matinya itu hanya satu. Tetapi kita memiliki paradigma baru ataupun memiliki konsep-konsep keilmuan yang kita torehkan menjadi tinta emas, memiliki konsep-konsep di dalam sebuah buku, maka akan membius orang-orang mungkin ratusan, ribuan, bahkan mungkin jutaan ya. Dari konsep-konsep kita ataupun literatur kita akan memberikan suatu kemanfaatan kepada ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang, bagaimana kapasitas kita. Maka hal ini menjadikan suatu moto yang berharga buat saya sendiri, berkarya untuk maju dan maju untuk berkarya. Nah, kirpah dalam pendidikan ini menjadi tantangan yang begitu luar biasa, apalagi era zaman digital. Maka seorang guru, seorang pendidik, maka kita harus mengikuti tren yang sekarang ya. Karena setiap hal kita ya, apalagi dalam kehidupan kita tidak terlepas dari suatu paradigma ataupun perubahan, ataupun mengikuti dalam tren perubahan. Nah, yang pertama kita harus mengikuti ataupun kita memahami ya paradigma itu sendiri apa ya? Ya dari kancah pendidik ataupun dari orang-orang ahli. Nah, secara etimologi paradigma itu berasal dari kata paradig ya. Paradig. Maka dalam bahasa Yunani adalah paradigma. Artinya model gitu kan. Orang memiliki model. Contoh misalkan tren sekarang baju misalkan begitu ya. Maka tren model yang terbaru inilah yang disebut dengan paradigma.
ataupun memiliki pola. Kalau orang memiliki pola dalam kehidupannya, contoh misalkan seorang desainer, ya, yang terkenal misalkan siapa ya, sehingga polanya ini akan selalu diminati orang lain karena bajunya itu memiliki pola yang unik misalkan, ataupun memiliki pola yang memang berbeda dengan orang lain. Ataupun paradigma itu adalah diartikan sebagai contoh. Ketika kita mengetahui tentang hal dari teori, misalkan sampai kita bisa memberikan contoh kita ilmu tajwid misalkan sampai kita memahami tentang contoh, maka berarti pemikiran kita sudah memiliki paradigma. Kemudian dalam bahasa Yunani, ya, paradigma ini adalah artinya sebelah atau di samping. Jadi ada para, itu artinya adalah sebelah ataupun berdampingan, ya, bersebelahan atau berdampingan. Maka berarti kalau kita tinjau dari segi bahasa ini adalah paradigma, artinya bersebelahan dengan orang yang memiliki keteladanan ataupun ideal ataupun arketip, ya. Arketip itu adalah orang yang memiliki pola. Maka berarti secara bahasa paradigma itu adalah bersebelahan, bersinggungan dengan orang yang memiliki keteladanan. Contoh, kita mencontoh kepada orang yang teladan, maka itu sudah memiliki pandangan kita adalah memiliki paradigma. Ataupun hidup kita adalah sudah ideal dengan aturan-aturan yang ada, maka kita disebut dengan paradigma kalau secara bahasa. Ya, dapat dipahami itu ya. Kemudian paradigma itu sendiri menurut Zainuddin ini ya, Zainuddin Malik ya, maka diartikan adalah cara pandang yang mempengaruhi pikiran, sikap, perilaku, serta melibatkan asumsi, konsep, nilai, dan praktik dalam memahami realitas dalam suatu komunitas intelektual. Paham ya? Jadi yang disebut dengan paradigma itu adalah cara pandang kita mempengaruhi kepada sikap, pikiran ya. Jadi orang ketika merubah kepada pikiran ataupun perilakunya itu sudah memiliki paradigma gitu ya. Dengan melibatkan asumsi, ya, kemudian konsep-konsep, teori-teori ataupun nilai-nilai value, kemudian ada praktek-praktek ya, sehingga diri kita akan merubah sikap, perilaku dan juga pikiran kita. Itu disebut dengan paradigma. Jadi orang memiliki pandangan yang baru, ya, pandangan baru sehingga mengubah pikiran kita, ya, pola hidup kita, maka itu disebut dengan paradigma. Contoh misalkan sekarang zaman era digital ya, serba digital ataupun serba internet, maka pemikiran kita sudah memiliki paradigma. Ya, zaman dulu ketika kita komunikasi itu secara langsung ya, piece to piece. Kalau sekarang mungkin dengan cara SMS, dengan cara WA, bahkan sekarang sudah video call. Nah, maka paradigma itu kan mengubah pemikiran kita dalam bidang gaya hidup kita. Ya, sehingga mengubah perilaku gitu kan. Mungkin sekarang sudah bisa hidup kita serba digital ya. Sudah kecenderungan misalkan dengan internet, kecenderungan kita sudah literasi digital, maka kita sudah dipengaruhi oleh realitas kita ya kan, dengan konsep-konsep yang ada ataupun praktek-praktek yang ada, maka itu disebut dengan paradigma. Bahkan menurut teori ini, yang disebut dengan paradigma ini adalah memahami dalam suatu konteks intelektual. Artinya paradigma itu adalah orang yang memiliki intelektual yang sangat tinggi. Jadi bukan konsumtif, tapi mungkin diri kita adalah sebagai perancang misalkan begitu ya, sehingga mengubah diri kita. Karena intelektual, ya, mahasiswa, siswa, dosen, ataupun misalkan petani yang memang memiliki intelektualnya tinggi, sehingga nanti akan mengubah kepada perilaku dalam pertanian yang serba terbaru misalkan begitu ya. Nah itu. Kemudian menurut Adam Smith menyatakan bahwa yang disebut dengan paradigma itu adalah cara memahami kehidupan. Ya, mungkin sekarang kehidupan kita gayanya adalah serba misalkan materialistis, keuangan. Ya, kalau tidak punya uang mungkin sekarang ya salah satunya adalah kekurangan energi dalam diri kita. Maka berarti kita memahami kehidupan zaman sekarang dengan serba kesulitan ekonomi, maka mengubah
ya kita memahami terhadap kondisi sekarang. Maka berarti di kita menghemat misalkan, kemudian kita berpikir bagaimana kita mendapatkan keuntungan, misalkan begitu ya. Maka memahami kehidupan inilah, ataupun cara memahami kehidupan inilah yang disebut dengan paradigma. Contoh misalkan seperti air bagi ikan. Jadi ikan mengetahui tentang kehidupannya adalah di air. Contoh kita mengetahui kehidupan kita dan sebagai pendidik, maka diri kita harus memahami tentang pendidik. Diri kita sebagai mahasiswa, maka kita tahu diri kita adalah sebagai mahasiswa. Contoh misalkan literasi, banyak tugas kita melakukan, kemudian kuliah dengan semangat misalkan. Nah, maka diri kita tahu, ya, man arafan nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa orang yang mengetahui dirinya tentang kehidupannya, maka insya Allah kita mengenal kepada Sang Pencipta. Ya, maka salah satunya jadi kita memahami tentang kehidupan. Kemudian selanjutnya adalah kita mendefinisikan tentang paradigma pendidikan. Menurut Az-Zumardi tahun 2012 mengatakan bahwa paradigma pendidikan itu kerangka berpikir dinamis. Jadi pikiran kita tidak statis, ya, dinamis setiap waktu, setiap detik, setiap menit, gitu kan, setiap dekade, setiap perubahan menteri, gitu kan, setiap perubahan presiden, ya, setiap perubahan zaman itu adalah dinamis itu. Maka bagaimana kita memiliki kerangka berpikir, runtutan berpikir kita secara dinamis. Mungkin saja sekarang adalah cocok model ini, tetapi tidak bisa cocok untuk generasi selanjutnya misalkan gitu. Kemudian membentuk cara pandang kita dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin zaman dulu hanya pembelajaran itu hanya dikte, itu kan ya, menurut kepada guru. Mungkin sekarang sudah paradigmanya sudah berubah dalam cara belajar. Bahkan sekarang sudah ada model pembelajaran, misalkan based learning misalkan gitu, ataupun blended learning, ataupun project based learning misalkan gitu ya. Maka hal terbaru inilah dalam proses pembelajaran itu secara dinamis terus berkembang, ya, sejalan dengan perubahan-perubahan zaman, sehingga nanti peserta didik itu tanggap, gitu. Dengan perubahan-perubahan itu menjadi tanggap. Maka kerangka berpikir inilah yang disebut dengan paradigma pendidikan. Maka seorang guru maka harus memiliki alur berpikir setiap perubahan-perubahan untuk cara mengajar di pembelajaran di siswa ini ataupun peserta didik. Nah, sehingga nanti efeknya ataupun tujuannya dari paradigma ini sehingga siswa itu tanggap, ya, tanggap dengan perubahan kita. Ya, jadi pola pikir kita bagus, ya, responsibility-nya nanti akan bagus, ya. Maka stimulannya kita bagus, nanti respon dari siswanya itu sangat bagus. Sehingga adaptasi, ya, adaptasi, kemudian bisa kompetitif, ya, bersaing dengan era global. Maka kalau kita era 90-80 pendidikan Indonesia memiliki urutan ke-10 dunia. Contoh ITB itu kan. Karena apa? Karena kompetisi, ya, kompetitif dengan perguruan-perguruan tinggi di dunia, gitu kan. Nah, itulah paradigma pendidikan, ya. Jadi kerangka berpikir kita untuk mengajar, ya kan, sehingga nanti outputnya siswa itu bisa beradaptasi, ya, tanggap dengan segala perubahan, kemudian bisa kompetitif. Ya, minimal kompetitif di sekolah. Syukur-syukur adalah era global. Bahkan sekarang adalah menuju era pembangunan emas itu di Indonesia tahun 45. Generasi emas itu, ya. Nah, paradigma pendidikan ini kalau dalam Islam itu sudah digambarkan, ya, menurut Imam Ali menyatakan la tu'addibu auladakum bi akhlaqihim fa innahum khuliqul li zamani ghairi zamanikum. Janganlah kalian mendidik anak-anak kalian dengan cara kalian. Artinya kalau kita zaman dulu ketika kuliah itu, saya adalah akhir dari kurikulum 94, sehingga tahun 2004, ya, itu sudah berubah menjadi KBK. Maka mengubah kepada cara berpikir itu luar biasa. Ketika sudah keluar itu sudah KBK. Maka akhir-akhir di semester 6 itu berubah, asalnya kurikulum 94, ternyata di semester 6 itu sudah mengubah pola pikir kita menjadi kurikulum KBK ataupun kompetensi, ya. Memiliki kompetensi. Maka zaman kita dengan anak-anak itu berbeda.
Apalagi mungkin sekarang pengubah era zaman digital itu semakin cepat ya, speed. Ya, maka karena mereka itu diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kalian. Nah, ini sangat luar biasa. Bahkan kalau kita melihat dari paradigma, sebenarnya manusia itu sudah berubah ya. Awalnya kita dari perut ibu, kemudian kita lahir juga mungkin itu 0 tahun sebagai batita, balita, kemudian anak, itu kan sudah berubah. Maka pola pikir pun setiap perubahan dari psikologis ya, itu akan mengubah cara berpikir. Apalagi kalau kita pengetahuan ketika kita mengajar atau belajar mengajar, ketika mengajar nanti itu berbeda lagi dengan zaman-zaman kita zaman dulu. Mungkin dulu metodenya mungkin ceramah, diskusi, ya sekarang sudah ke yang lebih hebat lagi gitu kan, sudah blended learning. Anak sudah mengetahui tentang pembelajaran digital, salah satunya misalkan dengan Zoom ataupun mungkin dengan Quizzes, itu sangat luar biasa, ataupun belajar dengan Canva ataupun mungkin dengan YouTube. Maka pembelajaran inilah kita mencoba bagaimana mengubah cara berpikir seorang guru, kerangka berpikir kita, sehingga mengubah bagaimana keinginan anak-anak zaman sekarang. Maka itu disebut dengan paradigma pendidikan. Menurut Muhammad Ali, teori dari paradigma pendidikan adalah cara pandang, kemudian memahami, mengevaluasi dunia pendidikan dengan mengidentifikasi, ya kan, menganalisa tantangan-tantangannya, kemudian kemudahan-kemudahannya. Nah, itu kan sehingga nanti merumuskan secara inovatif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam tujuan pendidikan. Ya, baik pembelajaran yang baik maupun relevan. Jadi sebenarnya adalah paradigma itu adalah cara pandangnya. Ya, cara pandangnya kita untuk mengevaluasi, mengidentifikasi, menemukan indikator-indikator. Kemudian nanti kita bisa menjabarkan kepada sebuah inovasi. Ini sangat luar biasa. Dari inovasi itu adalah menjawab permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan. Itu disebut dengan paradigma pendidikan. Jadi cara pandangnya memahami, mengevaluasi dunia pendidikan. Maka kalau bisa kita memahami dari berbagai sudut pandang kita. Kita sebagai guru, kita sebagai praktisi, kita sebagai pemerintah. Maka diri kita adalah berperan di dalamnya. Kalau kita adalah sebagai pendidik, maka kita cara pandangnya adalah sebagai pendidik, begitu ya. Kemudian kalau kita lihat bahwa dunia sekarang kita sudah masuk triangle holistic of education. Ya, mau tidak mau, maka 3 konsep ini menjadikan suatu pondasi dalam diri kita. Contoh misalkan kita value to spiritual, nilai-nilai dalam pendidikan. Ya, sebenarnya kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, maka salah satunya adalah yang paling utama sekarang adalah nilai spiritual. Ya, walaupun mereka misalkan dalam bidang kognitifnya sangat bagus misalkan, tapi nilai spiritualnya nih yang sangat bobrok misalkan. Maka pemerintah sekarang sudah ada dari bergeser ya, dari KTSP berkarakter itu yang 10 karakter ya, disiplin, tanggung jawab, itu sekarang sudah diubah menjadi pembelajar ya, ataupun profil Pancasila yang 6 itu. Maka nilai spiritual ini, pembiasaan, itu sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah behavior to entrepreneurship. Artinya memiliki jiwa-jiwa kewirausahaan. Contoh SMK, bagaimana setiap jurusan itu adalah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Terutama adalah bagaimana menciptakan entrepreneurship. Ya, salah satunya adalah sekolah sekarang menggandeng perusahaan-perusahaan besar. Saya pernah datang ke sebuah sekolah di Depok gitu kan. Dia bekerja sama dengan Toyota misalnya. Bahkan ada stadium general. Bahkan anak-anak dilatih sehingga sampai memiliki kompetensi yang mapan. Bahkan ketika dilompokkan di Jepang itu bisa bersaing gitu kan. Kenapa? Karena anak itu dimiliki ada life skill, life ability. Ya, jadi bukan hanya teori gitu kan, tetapi bagaimana anak memiliki jiwa, nantinya adalah jiwa kewirausahaan yang sangat luar biasa, yang bermanfaat buat orang lain. Bahkan kalau bisa
Kita adalah menciptakan begitu. Nah, maka mudah-mudahan ini Triangle ini dalam bidang pendidikan ini sangat luar biasa ya. Pertama adalah bagaimana value nilai-nilai dalam pendidikan, salah satunya adalah spiritual yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menciptakan pendidikan ini adalah perilaku kewirausahaan. Kemudian yang ketiga adalah technology of education. Bagaimana sekolah menggandeng teknologi untuk mempercepat dari suatu pembangunan pendidikan. Salah satunya misalkan adalah software-software untuk mempermudah dalam pembelajaran, apalagi sekarang sudah menggunakan metodologi dalam pembelajaran itu sudah menggunakan blended learning, yaitu mempercepat ataupun literasi digital. Bagaimana mereview dari pendidikan-pendidikan pembelajaran itu serba digital. Bahkan sampai ke pembuatan RPP itu serba digital, ada softwarenya gitu. Kemudian menganalisis penilaian itu sudah menggunakan serba digital. Bahkan sampai rapot pun itu sudah menggunakan teknologi. Maka kalau seandainya kita tidak bisa mengikuti ya tren Triangle Holistic of Education ini akan tertinggal. Ya salah satunya ini yang pertama. Tapi yang paling utama, contoh misalkan teknologi maju, kemudian jiwa usaha maju, tetapi nilai spiritual tidak akan maju. Maka ini menjadikan suatu pendidikan yang memang lemah. Maka yang paling utama adalah yang pertama, walaupun teknologi maju kemudian memiliki jiwa entrepreneurship, maka salah satunya adalah nilai-nilai spiritual. Ya, beriman kepada Allah, misalkan begitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian ciri khas dari revolusi yang sekarang lagi tren, ya, yang dikembangkan di Jerman itu, ada kemudian Society 5.0 yang ada dikembangkan di Jepang, itu sebenarnya bersinggungan ya antara revolusi 4.0 dengan society 5.0. Itu hanya beda istilah saja. Sebenarnya di dalamnya ada bagaimana disrupsi digital ataupun internet itu ya. Yang pertama adalah Internet of Things. Salah satunya adalah manusia ketergantungan kepada internet. Mau tidak mau tren sekarang ya internet gitu ya. Orang mau belanja di internet. Orang cari sumber rujukan internet. Orang mencari sumber belajar internet. Orang mencari perusahaan ya internet. Maka internet ini adalah bagaimana cara berpikir dengan internet. Kemudian yang kedua adalah cyber physical system. Artinya integrasi antara komputer jaringan dengan fisik. Contoh kita misalkan mau menjual tanah, ya maka kita tinggal upload saja di media sosial, mungkin viewernya itu sudah 1 juta. Tapi kalau zaman dulu, misalkan kita dengan cara manual, ya fisiknya itu sekarang sudah ada cybernya gitu ya. Dengan adanya kolaborasi antara fisik dengan internet tadi ataupun jaringan gitu. Jadi serba mudah. Contoh kita melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Siswa kita ada 1000. Mungkin kelas kita tidak menampung, tapi dengan cara cyber physical system, maka itu bisa menampung. Contoh learning system itu kan, LMS itu ya. Itu luar biasa, bisa menjangkau 1 juta. Ya, kalau kita pelatihan misalkan 1 juta di satu gedung itu tidak memungkinkan ya. Maka sekarang sudah masuk di cyber physical. Jadi antara kolaborasi fisik dengan jaringan itu sudah luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah cloud computing, artinya menyimpan data yang begitu luar biasa di awan. Contoh ada big data di Google Drive misalkan sampai 15 giga. Ya, mungkin nanti kalau kita beli itu bisa beberapa biliun misalkan begitu ya. Dengan data-data yang sangat luar biasa. Bahkan sering digunakan sekarang itu dengan sangat luar biasa. Contoh saya kecil. Kita potret diri kita ataupun momen-momen terindah, maka disimpan itu kita di Facebook ya. Maka big data Facebook itu luar biasa. Apalagi kalau kita sudah berbayar di Google Drive misalkan begitu ya, ataupun mungkin nama-nama yang lain. Maka penyimpanan data yang begitu luar biasa, bahkan sangat bermanfaat hari ini. Ya, contoh kita membuat video di YouTube misalkan begitu ya. Kalau kita di handphone itu sudah tidak bisa menampung, tapi ketika kita simpan di angkasa, di awan, itu puluhan tahun itu kita bisa terbuka, bahkan tidak mengurangi gitu kan dari kualitasnya. Kemudian yang keempat
itu dihadapkan dengan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan. Mungkin nanti yang menggantikan guru adalah robot. Mungkin nanti yang menggantikan sebagai ATM itu adalah robot. Yang menggantikan misalkan pekerjaan-pekerjaan itu adalah robot. Karena sekarang mau tidak mau ini manusia sudah dihadapkan dengan artificial intelligence. Kalau kita tidak memahami tentang artificial intelligence, contoh dalam bidang mendesain sudah artificial intelligence atau AI. Kita membuat skrip film sudah menggunakan AI. Mencari jawaban dengan AI, semuanya AI itu kan. Maka nanti manusia itu akan tergeser ya dengan AI ini. Maka kita gunakan manajemen yang sangat luar biasa, sehingga yang 4 konsep ini ciri khas dari revolusi ini bukan tantangan, tetapi menjadikan suatu modal buat kita untuk menjadikan suatu kebaikan. Nah, contoh di sini adalah tantangan kita. Satu adalah kita sudah siapa? Contoh misalkan digital literasi. Mungkin sekarang sudah tidak laku lagi buku-buku yang compatible ataupun yang berbau-bau fisik gitu ya. Contoh kalau di arsip.org itu jutaan buku ataupun jutaan kitab itu sudah disimpan di mana? Di internet itu. Kita tinggal buka saja. Saya pernah mengikuti pelatihan itu. Sampai 40 giga kitab dikasih itu. Maka kalau kita download, wah itu ngehang. Tapi ketika kita disimpan di internet, big data, itu bisa kita baca ya. Kemudian yang kedua adalah digital drive, penyimpanan drive. Ya. Kemudian adalah teacher kompetensi. Ya, siswa harus banyak membaca. Sehingga kompetensi-kompetensi era society 4.0 ini menjadikan suatu kelebihan buat guru, jangan sampai kita kalah oleh siswa-siswa. Kemudian skill, ya ada skill, kemampuan kita. Maka skill kita ada intrapersonal, ekstrapersonal, ya, numerik, literasi, itu banyak sekali. Ya, kemudian data privasi. Jelaslah karena dengan adanya era society 5.0 ini data kita harus privasi, banyak penjebolan, bank saja itu sudah dijebol. Kemudian data-data negara juga sudah dijual gitu ya. Allah alam itu. Maka dengan adanya era society ataupun disrupsi ekonomi, kemudian disrupsi industri, ya bagaimana menggabungkan industri dengan teknologi, maka harus diprivasi. Contoh nomor KTP. Ada orang yang meretas KTP kita ya dipakai ojol atau pinjol ya. Itu bisa berbahaya juga. Kemudian ada kurikulum security. Ya, itu kurikulum yang memang sesuai ya. Dan sebagainya. Ya. Nah, salah satunya untuk menjawab dari disrupsi industri dan juga era digital, kemudian tadi bahasanya adalah era 4.0, kemudian ada society 5.0, maka di Indonesia untuk menjawab itu adalah kurikulum merdeka. Maka dalam teori ini adalah kemerdekaan berpikir bagi guru, karena siswa itu sudah memang memahami gitu ya. Nah, sehingga mengeksplorasi sikap, pengetahuan, keterampilan, ya upaya untuk menciptakan pembelajaran merdeka bagi peserta didik. Namanya juga merdeka. Sekarang sudah 75% itu mereka sudah project ya, project ada project keterampilannya. Itu anak-anak sudah dihadapkan seperti itu ya. Maka seorang guru pun harus menciptakan pembelajaran yang merdeka buat mereka. Mungkin sekarang lebih banyak adalah diskusi anak-anak, kemudian inquiry. Jadi guru hanya mengarahkan. Maka ada teori dalam kurikulum merdeka itu, guru itu bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi ini sangat tergeser ya. Jadi guru itu harus kreatif dan inovasi. Maka guru belajar tentang Zoom sekarang. Guru belajar tentang Quizzes. Guru belajar tentang Canva. Guru belajar tentang AI. Guru belajar. Padahal dulu ketika kuliah itu tidak dipelajari. Ya, maka kurikulum merdeka, maka kemerdekaan berpikir itu. Kemudian guru menyesuaikan itu sesuai dengan kebutuhan minat dan bakat. Maka perbedaan minat dan bakat ini berbeda. Kalau bakat itu adalah suatu kemampuan dari sejak lahir. Kalau minat adalah keinginan siswa.
ya. Maka bakat dan minat ini sebenarnya harus ada dua konsep ini harus sama. Anak memiliki bakat dan juga minatnya pun sebenarnya harus sama dengan bakatnya. Kebanyakan bakatnya misalkan dia otomotif, tapi ternyata minat belajarnya kepada perhotelan, maka tidak nyambung ini. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana menyesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari dunia industri, misalkan, kebutuhan dari dunia digital, kebutuhan dari dunia pemerintah, maka sinergi, ya pendidikan itu sinergi. Walaupun kita belajar tentang kesehatan, tapi ini kita harus bersinergi. Karakteristik ini pertama adalah dari kurikulum Merdeka ini berbasis project ataupun soft skill, memiliki karakter Pancasila, makanya disebut dengan Pancasilais ya. Kemudian di sini adalah tentang materi-materi yang esensi dikasihkannya adalah materi-materi yang memang dibutuhkan oleh siswa ya, seperti literasi di dalamnya itu ya, numerasi, menganalisis ya, kemudian fleksibel. Nah, ini karakter gurunya ya di abad 21 ini menurut Pankin 2015 dan Der tahun 21 ini, satu guru itu harus memiliki jiwa pemimpin. Kemudian adalah visioner, memiliki visi, mimpi ke depan bagaimana. Kemudian seorang guru adalah pembelajar, belajar lagi seorang guru. Kalau bisa kuliah lagi, kalau bisa workshop, IHT, jangan sampai kita lengah. Kemudian selanjutnya adalah guru itu harus memiliki jiwa komunikator. Terus komunikasi yang bagus. Bahkan sekarang ada grup WA, ya ada grup misalkan kalau saya itu grup pendidik gitu kan. Kemudian adaptasi, adaptor. Jangan sampai kita masih jadul ya. Kemudian mengambil risiko. Apalagi sekarang banyak bully gitu kan. Guru itu banyak dipenjarakan. Jangan sampai ya kita termakan dari aturan-aturan yang sekarang. Maka mengambil risiko ini itu sebenarnya sangat sangat kompleks ya di dunia pendidikan ini, apalagi guru-guru yang sekarang. Kemudian harus memahami tentang sebagai modeling. Ya, guru-guru sekarang harus menjadi modeling ataupun dalam bahasa agama itu sebagai tauladan. Maka kalau dalam bahasa agama peran guru itu banyak ya. Satu adalah muadib. Itu sebagai contoh dalam bidang akhlak. Ada muallim sebagai pengajar. Kemudian ada lagi sebagai banyak itu ya. Ada muallim, ada muadib, ada murabbi, ya, membimbing dan sebagainya. Nah, ini ada perbedaan yang sangat signifikan dari K13 dengan Kurmer. Satu adalah kompetensi, ditinjau dari kompetensi, kemampuan. Satu, kalau dulu itu ada nama KD, KI. Ya, KI itu adalah sikap seperti pengetahuan, sosial, keterampilan. Nah, kalau di Kurmer itu ada penguatan profil Pancasila, kemudian ada capaian pembelajaran. Sebenarnya itu KI, itu capaian pembelajaran disesuaikan dengan fase A sampai F. Kalau SMK itu berarti adalah E dan F. E adalah kelas 10, F adalah kelas 11 dan 12. Ini ada perbedaan. Kalau dulu mungkin kelas 1, 2 sampai kelas 12. Kemudian dilihat dari struktur kurikulum ya. Kalau K13 ini pembelajaran dengan tematik integrasi setiap disesuaikan dengan kelas. Kalau Kurmer adalah pembelajaran rutin, kemudian proyek profil Pancasila. Kemudian waktu diatur selama 1 tahun, tidak 1 minggu ya. Kalau zaman dulu itu dilihat dalam 1 semester. Contoh pelajaran PAI misalkan 2. Nah kalau di Kurmer itu 72, itu ya dari dilihatnya 1 tahun. Kemudian pembelajaran, ya perbedaannya kalau K13 semua mata pelajaran menggunakan saintifik. Tapi kalau Kurmer itu disesuaikan dengan CP. Ya. Kemudian secara garis besar tatap muka itu 50%. Tapi kalau di Kurmer itu adalah 70% sampai 80% adalah intrakurikuler. Dan P5. Jadi dihususkan itu ada P5-nya. Penilaian secara kesinambungan. Ada jenis formatif, sumatif, penilaian autentik, penilaian 3 aspek kognitif, afektif. Tapi kalau di Kurmer itu formatif sesuai dengan CP.
Penilaian autentik pada P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau di sekolah agama ditambah dengan RA, Rahmatan lil Alamin. Kemudian tidak ada pemisahan 3 ranah, kognitif, afektif, jadi satu gitu. Kalau dulu kan kognitif, afektif, psikomotorik. Mungkin untuk sementara kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari tadi teori paradigma baru, kemudian bagaimana kita menghadapi dari society 4.0 dan juga 5.0 dan juga disrupsi ekonomi ataupun disrupsi pabrik-pabrik dan juga disrupsi dari pendidikan ini. Semoga bermanfaat dan juga nanti boleh ditanyakan di grup. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.